Firly Bahuri, OTT, dan kisah bocor yang tak tertampung oleh Firly Bahuri. Sepertinya air bukan satu-satunya hal yang bisa bocor di negeri ini. Dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025, Biro Hukum KPK mengungkapkan bahwa Ketua KPK periode 2019 hingga 2023, Firly Bahuri, diduga membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, sebelum operasi itu sendiri berhasil menangkap semua target. Fakta ini terungkap dalam persidangan, memperlihatkan celah besar dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan tanpa intervensi atau kebocoran informasi. Kronologi bocornya OTT. Drama ini bermula pada 8 Januari 2020. Sore itu, saat senja mulai turun dan Jakarta bersiap menghadapi macet seperti biasa, Firly Bahuri malah memberikan konferensi pers yang mengguncang dunia hukum. KPK sedang melakukan OTT di KPU, ujarnya santai, seolah-olah sedang mengumumkan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan. Sayangnya, dua tokoh utama dalam kasus ini, Hasto Kristianto dan Harun Masiku, belum tertangkap. Bocoran ini tentu menjadi jackpot bagi mereka yang ingin menghilang lebih cepat dari bayangan sendiri. Sebagai akibatnya, Harun Masiku menghilang bagai legenda urban. Ia lebih misterius dari teori konspirasi flat earth dan lebih sulit ditemukan daripada sinyal internet di pedalaman. Hingga hari ini, statusnya masih seperti kaset pita era 90-an, rewind terus, tapi tak pernah ketemu ujungnya. OTT ini terkait dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, ex-caleg PDIP. KPK sudah mulai mencium bau transaksi ini sejak Desember 2019. Pada hari H, mereka berhasil menciduk kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah di sebuah warung makan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ikut diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, bersama beberapa pihak lain yang terlibat. Namun, Harun Masiku dan Hasto lolos, mungkin karena sudah dapat alarm dini dari bocoran sang ketua KPK layaknya di film-film aksi, tapi tanpa efek CGI, mereka berhasil menghindari jerat hukum, setidaknya untuk sementara. Reaksi dan implikasi hukum. KPK tetap optimistis bisa membuktikan keterlibatan Hasto dalam skandal ini. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak gegabah dalam menetapkan tersangka. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim, kata Setio di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Pernyataan yang terdengar meyakinkan, meskipun sejarah mengajarkan kita bahwa hukum di Indonesia seringkali lebih fleksibel daripada yoga instruktur profesional. Sidang pra-peradilan yang mengungkap fakta ini memicu reaksi beragam. Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Mahfud MD, dalam wawancaranya dengan salah satu media nasional, mengungkapkan bahwa kebocoran informasi dalam proses OTT dapat merusak integritas penegakan hukum. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Firly Bahuri, OTT, dan kisah bocor yang tak tertampung oleh Firly Bahuri. Sepertinya air bukan satu-satunya hal yang bisa bocor di negeri ini. Dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025, Biro Hukum KPK mengungkapkan bahwa Ketua KPK periode 2019 hingga 2023, Firly Bahuri, diduga membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, sebelum operasi itu sendiri berhasil menangkap semua target. Fakta ini terungkap dalam persidangan, memperlihatkan celah besar dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan tanpa intervensi atau kebocoran informasi. Kronologi bocornya OTT. Drama ini bermula pada 8 Januari 2020. Sore itu, saat senja mulai turun dan Jakarta bersiap menghadapi macet seperti biasa, Firly Bahuri malah memberikan konferensi pers yang mengguncang dunia hukum. KPK sedang melakukan OTT di KPU, ujarnya santai, seolah-olah sedang mengumumkan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan. Sayangnya, dua tokoh utama dalam kasus ini, Hasto Kristianto dan Harun Masiku, belum tertangkap.
Bocoran ini tentu menjadi jackpot bagi mereka yang ingin menghilang lebih cepat dari bayangan sendiri. Sebagai akibatnya, Harun Masiku menghilang bagai legenda urban. Ia lebih misterius dari teori konspirasi Flat Earth dan lebih sulit ditemukan daripada sinyal internet di pedalaman. Hingga hari ini, statusnya masih seperti kaset pita era 90-an, rewind terus, tapi tak pernah ketemu ujungnya. OTT ini terkait dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku, ex-caleg PDIP. KPK sudah mulai mencium bau transaksi ini sejak Desember 2019. Pada hari H, mereka berhasil menciduk kader PDIP Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah di sebuah warung makan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga ikut diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, bersama beberapa pihak lain yang terlibat. Namun, Harun Masiku dan Hasto lolos, mungkin karena sudah dapat alarm dini dari bocoran sang ketua KPK layaknya di film-film aksi, tapi tanpa efek CGI, mereka berhasil menghindari jerat hukum, setidaknya untuk sementara. Reaksi dan implikasi hukum. KPK tetap optimistis bisa membuktikan keterlibatan Hasto dalam skandal ini. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak gegabah dalam menetapkan tersangka. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim, kata Setio di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Pernyataan yang terdengar meyakinkan, meskipun sejarah mengajarkan kita bahwa hukum di Indonesia seringkali lebih fleksibel daripada yoga instruktur profesional. Sidang pra-peradilan yang mengungkap fakta ini memicu reaksi beragam. Pakar hukum tata negara, Profesor Mahfud MD, dalam wawancaranya dengan salah satu media nasional, mengungkapkan bahwa kebocoran informasi dalam proses OTT dapat merusak integritas penegakan hukum. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Kalau OTT saja bisa bocor, bagaimana dengan penyelidikan lain yang lebih kompleks, ujarnya. Selain itu, publik mulai mempertanyakan seberapa dalam intervensi politik dalam proses hukum. Beberapa pengamat menilai bahwa bocornya OTT ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau Ketua KPK sendiri yang membocorkan, maka ada dua kemungkinan, ketidaksengajaan yang berakibat fatal, atau memang ada kepentingan tertentu yang sedang dijaga, ujar salah satu aktivis anti korupsi. Di mana Harun Masiku? Pertanyaan terbesar dalam kasus ini adalah, kemana Harun Masiku menghilang? Sejak tahun 2020, pencarian terhadapnya berjalan seperti teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ada spekulasi bahwa ia melarikan diri ke luar negeri, sementara yang lain menduga ia masih berada di dalam negeri, tetapi terlindungi oleh jaringan yang kuat. Pada tahun 2024, beredar informasi bahwa Harun Masiku sempat terdeteksi di salah satu negara Asia Tenggara, tetapi belum ada langkah konkret untuk mengekstradisinya ke Indonesia. Kasus ini semakin menunjukkan betapa sulitnya menegakkan hukum jika pihak yang terlibat memiliki sumber daya dan koneksi yang kuat. Hukum dan politik yang tak terpisahkan. Kisah ini semakin mempertegas satu hal, di Indonesia, drama hukum seringkali lebih menarik daripada sinetron prime time. Bedanya, kalau sinetron punya episode terakhir, kasus seperti ini cenderung berakhir dengan bersambung, tanpa kepastian kapan tamatnya. Dan kita, sebagai rakyat, hanya bisa menunggu sambil menikmati popcorn politik yang tak pernah basi. KPK dan aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menangani kasus ini, karena setiap kebocoran informasi, sekecil apapun, dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Fakta persidangan ini seharusnya menjadi momentum bagi publik untuk menuntut reformasi lebih lanjut di tubuh KPK dan memastikan bahwa kasus-kasus besar seperti ini tidak berakhir dengan drama tanpa resolusi. Tanpa langkah tegas, kasus Harun Masiku hanya akan menjadi cerita klasik lain tentang bagaimana hukum dan politik di Indonesia saling berkaitan dalam dinamika yang tidak selalu berujung pada keadilan.
dicari juga. Rahasianya yang terungkap, cahaya meredup, nama-nama besar tenggelam di gelap. Di meja hukum keadilan bicara, siapa yang lari, siapa yang terjebak. Milik siapa? Dolar mengalir di tangan kuasa. Kursi emas jadi taruhannya. Di balik tabir siapa dalangnya? Langkah dikejar tapi tak terjamah. Kabar terlepas sebelum semuanya tak. Apa arti keadilan yang dijual saat suap menggenggam kendali negara? Rahasianya yang terungkap, cahaya meredup, nama-nama besar tenggelam di gelap. Di meja hukum keadilan bicara, siapa yang lari, siapa yang terjebak. Langkah dikejar tapi tak terjamah. Kabar terlepas sebelum semuanya tak. Apa arti keadilan yang dijual saat suap menggenggam kendali negara? Namun siapa yang sungguh berani terjaga? Di ujung jalan semua kan terbuka. Langit takkan selamanya menutup mata. Dalam sejarah yang terus ditulis, kebenaran takkan hilang dimakan politik. Kursi emas jadi taruhannya. Di balik tabir siapa dalamnya? Langkah dikejar tapi tak bersama.